Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Yuliana. Saya dari Dinas Bapenda Provinsi Kalimantan Utara sebagai pengelola barang milik negara. Saya adalah peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 47 Kelompok 3. Saya mendapatkan tugas agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI oleh tutor Ibu Sipta Melina SPSI MM tentang pelayanan publik. Mari kita bahas pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, klasifikasi pelayanan publik. Adapun klasifikasi yaitu 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. 3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Sedangkan kualitas pelayanan publik, 1. Prosedur pelayanan, yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian, yaitu ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana, yaitu harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayan publik. Yang keenam, kompetensi petugas, yaitu pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelayanan prima. 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Artinya, agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. 2. Membangun visi misi pelayanan, yaitu dengan cara pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan, yaitu sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, yaitu sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai, yaitu diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Selanjutnya, pengertian etiket dan etika. Etiket berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos,
dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti aturan, sopan santun, dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan etika dan etiket menurut Bertens 2007. Etiket 1. Menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. 2. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Selanjutnya, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Selanjutnya, dasar-dasar etiket, yaitu ada 7 diantaranya. 1. Politenes, artinya sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. 2. Respectful, artinya sikap menghormati dan menghargai pihak lain pengguna jasa secara baik. 3. Attentive, artinya sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dengan baik. Yang keempat, kooperatif, artinya sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, toleransi, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai orang lain. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Bentuk-bentuk pelayanan publik di kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Utara. 1. Layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah baik secara online maupun offline. 2. Layanan pembayaran rumah dinas Provinsi Kalimantan Utara. 3. Layanan pengambilan belangko surat ketetapan pajak daerah berupa belangko alat berat dan belangko STNK kendaraan oleh UPT Bapenda se-Kaltara. Yang keempat, layanan informasi instansi melalui website http://bapenda.kaltaraprov.go.id. Berikut ini adalah contoh penerapan pelayanan publik dalam mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh. 1. Etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Contohnya, bersikap ramah dan sopan kepada tamu atau pelanggan. 2. Etiket bersalaman atau berjabat tangan. Contohnya, menyambut tamu atau pelanggan dengan bersalaman dengan sopan. Yang ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Contohnya, bersikap sopan dan profesional dalam bertamu atau menerima tamu. Yang keempat, etiket bertelepon. Contohnya, mengucapkan salam saat menerima telepon dan melayani dengan sopan. Yang kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Contohnya, mendengarkan, membiarkan berbicara, meminta maaf, menanyakan masalahnya, memberikan solusi masalahnya, dan mengucapkan terima kasih pada tamu atau pelanggan. Demikian penjelasan tentang pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.